Shalom, halo semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Kak Masta hadir membawakan renungan. Judulnya, Terapi Gua Adulam. Daud sedang bersembunyi di Gua Adulam. Dia akan dibunuh oleh Raja Saul. Itu gara-gara Daud terlalu populer. Dia seorang perwira muda yang cakap memimpin pasukan. Dia juara memanah, cakap berpantun, dan bermain kecapi. Begitu populernya Daud sampai Yonatan putra Saul sangat memuja Daud. Sebab itulah Saul menjadi iri hati dan benci kepada Daud. Kebencian sudah memuncak dan berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Akhirnya Daud melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua. Nyawanya terancam. Dia merana, dia kecewa, dia marah, dia sedih, takut, dan kesepian. Di tengah penderitaannya itu, Daud berseru meminta pertolongan Tuhan. Mazmur 34, 35, 142, 143 berisikan jeritan hati Daud. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak seorang pun yang menghiraukan. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Di tengah kesepian dan tekanan batin itu, Daud membutuhkan penghiburan dan dorongan semangat. Apakah Tuhan mendengar jeritan hati Daud? Apakah Tuhan mengirim orang-orang yang dapat menghibur Daud? Memang Tuhan mengirim 2 gelombang orang ke tempat persembunyian Daud. Gelombang pertama adalah sanak saudara Daud. Mereka bergabung dengan Daud sebab mereka sedang dikejar oleh Raja Saul. Gelombang kedua adalah setiap orang yang berada dalam kesukaran, setiap orang yang sedang dikejar piutang, setiap orang yang sedang sakit hati. Mereka datang untuk meminta pertolongan Daud. Jadi, orang datang bukan untuk menghibur dan mendorong semangat Daud, melainkan sebaliknya, yaitu untuk meminta penghiburan dan dorongan Daud. Mereka datang bukan untuk memberi pertolongan, melainkan untuk meminta pertolongan. Bayangkan reaksi Daud ketika melihat orang-orang ini datang. Jumlah mereka lumayan banyak, adik-adik, 400 orang. Mungkin Daud berpikir, loh, saya saja dalam kesusahan, mengapa Tuhan mengirim orang-orang yang juga kesusahan? Ternyata itulah justru cara Tuhan menolong Daud. Tuhan menghibur Daud dengan cara memberikan kesempatan pada Daud untuk menghibur orang lain. Tuhan mendorong semangat Daud dengan menyuruh Daud mendorong semangat orang lain. Dengan begitu, Allah memakai terapi yang membuat objek menjadi subjek. Sebagai hasil dari terapi ini, Daud yang tadinya meratapi diri tersentak melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Lalu Daud bersibuk menolong mereka dan akhirnya menjalankan kepemimpinannya atas mereka. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Adik-adik, tiap orang sekali waktu memang perlu berada di pihak penerima. Menerima dorongan semangat, menerima penghiburan, atau menerima pertolongan. Tetapi jika kita terlalu lama berada di situasi tersebut, kita akan jatuh ke dalam sikap mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani dirinya sendiri biasanya membesar-besarkan penderitaan dan kemalangannya. Akhirnya dia cenderung untuk memikirkan diri sendiri, yaitu kemalangannya dirinya. Lalu dia kecewa pada orang lain yang tidak mengasihani dirinya. Dan ia pun menjadi sangat egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Dan dalam doanya yang menjadi pusat doanya adalah kemalangan dirinya. Apa Tuhan mendengar doa itu? Iya, tetapi bentuk pertolongan Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang diminta dalam doanya. Daud meminta Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menghibur dia. Tuhan mendengar doa itu, tetapi dengan cara yang sebaliknya, yaitu Tuhan mengirim orang yang meminta penghiburan dari Daud. Ternyata justru dengan menghibur orang-orang lain, Daud pun jadi terhibur. Itulah terapi Gua Adulam. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami di dalam kesusahan kami pun bisa menolong orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.